duduk. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, baik yang ada di tempat ini dan yang ada di rumah. Puji Tuhan, kita bersyukur hari ini boleh kembali datang ke rumah Tuhan dan memuji Tuhan dan belajar akan firman-Nya, saudara. Saudara, hari ini saya rindu mengajak kita untuk merenungkan tema lagi tentang kebangkitan Kristus, saudara. Tapi kali ini saya ingin ajak kita untuk merenungkan, benarkah Kristus itu sungguh-sungguh bangkit dalam hidup kita? Kalau memang Kristus itu bangkit dalam hidup kita, saudara, apa dampaknya? Apa dampaknya dalam hidup kita? Apa contohnya, saudara? Saudara, mari saya ajak kita untuk membaca di dalam Roma pasal yang ke-6. Roma pasal yang ke-6. Kalau saudara sudah menemukannya, saya undang setiap kita untuk bangkit berdiri bersama-sama, kita membacanya secara serentak, saudara. Roma pasal ke-6 ayat 5 hingga ayat yang ke-12. Mari saudara, saya undang setiap kita bangkit berdiri bersama-sama, kita membacanya. Roma pasal 6 ayat 5. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri kita kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya jangan lagi menuruti keinginannya. Amin. Saudara silakan duduk. Saudara dikasih oleh Tuhan, beberapa tahun yang lalu sebelum COVID-19, saudara, saya mendapatkan kesempatan berharga sekali diundang untuk menjadi pembicara dalam sebuah retret, saudara, yaitu di Kota Makassar. Saudara, ini adalah sebuah sekolah SMA kurang lebih yang cukup terkenal, sebuah sekolah yang cukup terkenal di Makassar, meminta saya untuk menjadi pembicara selama 3 hari di sana, saudara. Nah, saudara, singkat cerita, ketika hari H harus berangkat, saudara, saya memilih tiket pesawat yang agak malam. Jadi saya berangkat sampai di sana kira kurang lebih jam 8 malam. Jam 7, jam 8 malam sampai di sana. Setelah itu saudara, saya kemudian diajak pergi makan sama guru-guru di setempat, begitu ya. Ajak makan, saudara, waktu makan saya sebetulnya tidak tenang. Tahu tidak kenapa, saudara? Karena saya berpikir bahwa materi saya belum selesai. Ini mau makan sampai jam berapa selesainya? Kalau makannya terlalu malam selesai, maka malam ini saya harus lembur. Dan benar saudara, saya baru sampai di kamar hotel itu jam 12 malam. Bayangkan saudara ya, materi saya masih banyak yang belum selesai. Dan apa yang saya lakukan saudara, saya berusaha untuk menyelesaikan materi saya untuk 3 hari pertemuan saudara. Memang sebelumnya sudah persiapan, tapi ada hal-hal yang harus saya bereskan. Singkat cerita saudara, saya menyelesaikan materi itu sampai jam 2 pagi. Wah saudara, itu lembur banget begitu ya. Tapi besok pagi saya harus dijemput jam 5. Artinya saya cuma tidur di kamar hotel itu 2 jam, saudara ya. 2 jam saya tidur, pagi-pagi udah dijemput sama mobil. Wah, saya senang sekali yang jemput mobil saya, mobil mewah, saudara ya. Mobil mewah, waduh, saya bisa tidur enak nih. Karena dari Makassar harus menuju ke Malino, saudara. Malino itu kayak ya daerah tingginya Makassar begitu ya. Perjalanannya bisa 3-4 jam sampai ke sana. Saya pikir saudara, saya nanti bisa tidur untuk membalas lembur saya tadi malam. Saya pikir saya bisa ngorok nanti di dalam mobil yang mewah itu. Tapi ternyata saudara, saya bukan naik mobil menuju ke Malino, tapi saya diantar ke sekolah buat naik bis. Nah saudara, saya duduklah bersama dengan orang-orang di dalam bis itu, yaitu anak-anak SMA itu saudara. Setelah saya pikir, saya lihat bisnya bagus, keren, ada AC, ada toilet. Nyaman ini, saya bisa tidur nih saya pikir. Tapi saya salah pikir saudara, karena saya berangkat bersama dengan anak-anak SMA. Nah saudara, dalam perjalanan menuju keluar kota Makassar saudara, maka kemudian kami semuanya udah tenang begitu ya, di dalam bis, dalam perjalanan semua tenang.
Saya pikir saya bisa tidur nih, saya pengen tidur pokoknya. Nah singkat cerita saudara, setelah perjalanan makin lama makin jauh, orang-orang udah mulai bosan. Jadi bagaimana cara mengisi kebosanan mereka saudara? Mereka itu mengisi kebosanan mereka dengan nyanyi. Waduh cilaka, saya mau tidur jadi nggak bisa tidur saudara. Mereka mulai nyanyi, naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Bahasa Jepang, bahasa Jawa, bahasa Korea semua keluar semua bahasa lagu-lagunya saudara. Saudara saya pengen tidur tapi nggak bisa tidur, kenapa? Karena bis itu udah kayak neraka. Jengkel saya, pengen marah saya. Saya duduk di depan, di belakang Pak Supir. Di belakang Pak Supir, persis. Saudara waktu saya perhatikan Pak Supir duduk di depan, gile ini Pak Supir hebat. Sabar, dia tetap mengendarai mobil itu dengan tenang dan enjoy. Saudara saya mulai membayangkan, boleh enggak Pak Supir, saya gantiin Bapak aja nyetir. Kenapa? Saya pengen terjunin mobil ini ke dalam jurang gitu ya, supaya semua orang mati aja begitu ya. Saya saking jengkelnya saudara, saya pengen tidur, ini sebentar lagi siang saya harus khotbah, bagaimana ini kalau nggak tidur nggak punya tenaga, bagaimana harus menyampaikan materi begitu loh. Saya mau tidur. So, apa yang saya lakukan untuk menutup kejengkelan saya itu? Saya ambil tisu, saya buntel-buntel, kasih air liur sedikit, tempel ke telinga. Saya ambil satu lagi, buntel-buntel, kasih air liur, tempel ke telinga kiri. Lega. Sudah tidak terlalu dengar. Nah saudara, setelah semua orang udah mulai capek, perjalanan mulai menukik naik ke atas. Belok sana, belok sini. Orang-orang udah tidak kuat nyanyi lagi. Semuanya pada pengen muntah begitu ya. Karena jalannya udah tidak nyaman saudara. Nah saudara, dalam perjalanan itu saudara, semua orang udah lelah nyanyi, udah lelah ketawa, udah lelah teriak. Maka kemudian saudara, tertidurlah semua orang, ada yang ngorok, ada yang mimpi ngigau lah, ada yang tidurnya sambil gigit-gigit gigi gitu. Pernah nggak dengar orang begitu saudara? Gitu ya. Aduh tenang, saya bisa tidur dengan damai. Ketika semua orang sudah tenang saudara, perhatiin baik-baik. Ini cerita yang ingin saya sampaikan. Ketika semua orang udah tenang, diam saudara. Lalu kemudian berdirilah seorang laki-laki. Laki-laki itu berdiri lalu kemudian dia memainkan gitarnya. Jreng. Kau boleh acuhkan diriku dan anggapku tak mampu. Sambil berjalan menuju ke depan. Dia matanya menatap kepada seorang perempuan yang duduk di sebelah kiri saya. Tapi takkan merubah perasaanku kepadamu. Wah saudara, waktu dia nyanyi, orang-orang yang tadi ngorok, matanya belongok terbuka. Cari siapa yang nyanyi ini? Wah gila. Dia lanjutkan nyanyi. Ku yakin suatu saat nanti semua akan terjadi. Kau kan mencintaiku dan tak akan pernah melepasku. Pintar sekali. Aku mau mendampingi dirimu. Wah teman-teman, saudara teman-teman dia kemudian mulai nyanyi juga. Aku mau, jadi kacau suasana ya. Aku mau mencintai dirimu, aku mau cintai kekuranganmu. Selalu bersedia bahagiakanmu. Apapun terjadi, ku janjikan aku ada. Saudara, setelah anak muda ini selesai menyanyi, dia ambil barang di belakangnya saudara, lalu dikeluarkan sebuah bunga, setangkai bunga. Dia datangi perempuan yang tepat duduk di samping sebelah kiri saya. Saya melihat kepada anak muda itu, saya melihat kepada perempuan itu saudara. Kita saling lihat-lihatan, Tritunggal, begitu ya. Kita saling lihat-lihatan. Lalu kemudian anak muda itu kemudian bersujud kepada perempuan itu. Dan dia ngomong, mau enggak kamu jadi pacar saya? Saudara tahu? Ketika dia ngomong kayak begitu saudara, semua teman-teman teriak, terima, 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 terima. Waduh saudara, perempuan ini bingung. Dia kaget, syok. Mau ngomong apa ini? Mau jawab apa ini? Saudara, dia tidak berani melihat laki-laki itu di sebelah kanannya. Saya dong, agak di belakangnya, begitu ya. Dia tidak berani, saudara. Tapi akhirnya bis kemudian berhenti. Pada waktu bis berhenti, perempuan ini menoleh.
deg-degan gitu ya. Lalu dia tersenyum dan dia berkata begini, kita berteman aja ya. Saudara dikasih oleh Tuhan, saudara tahu nggak apa yang bikin saya kaget dalam cerita ini? Saudara kalau tahu latar belakang anak muda ini, saudara akan kaget. Waktu saya ngobrol-ngobrol sama guru setelah sampai di tempat retret, saudara, ternyata guru itu ngomong begini, anak muda ini ternyata di dalam kelas itu pendiam. Anak muda ini minder, anak muda ini suka dibully, dia nggak suka di depan umum, dia nggak suka ngomong di depan umum, apalagi disuruh presentasi. Kalau suruh ngomong di depan, saudara nggak jelas ngomongannya, begitu kan? Nggak jelas. Bukan orang yang super, orangnya biasa. Tapi lihat saudara, anak muda yang biasa, minder, pemalu seperti ini, berani melakukan sesuatu yang gila, tidak waras. Pertanyaannya, kenapa? Kenapa kok ada seorang anak seperti ini, saudara? Dia berani memperjuangkan sesuatu yang membuat dia akhirnya menjadi tidak waras, tidak menjadi dirinya, saudara. Saudara, kenapa, saudara? Kenapa kok dia rela menjadi gila? Kenapa kok dia rela bisa berubah menjadi 180 derajat? Kenapa, saudara? Tentu jawabannya adalah karena dia tahu ada sesuatu yang berharga yang sedang dia perjuangkan. Lihat ini, saudara. Ada sesuatu yang berharga yang sedang dia perjuangkan. Dia rela berubah. Ada sebuah goal yang ingin dia capai, dia rela berubah. Ada sesuatu yang sangat menarik bagi dia rela berubah. Dia rela hidup untuk masa depan, sekalipun masa depan menolak dia. Tidak apa-apa. Dia rela berubah. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya ingin ajak kita merenungkan satu hal begini loh, saudara. Atau orang lain yang berharga bagi kita, itu dapat memberi dampak dalam hidup kita, sehingga membuat kita menjadi orang yang berbeda dari sebelumnya. Maka pertanyaan bagi setiap kita hari ini adalah, bagaimana dengan kebangkitan Kristus? Apa dampak kebangkitan Kristus bagi kita, saudara? Sungguhkah kebangkitan Kristus itu berharga dalam hidup kita? Sungguhkah kebangkitan Kristus itu punya kuasa dalam hidup kita? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bukankah kita yang seharusnya mengalami kebangkitan Kristus itu jauh melebihi seorang anak muda yang minder ini tadi, perubahannya? Setuju? Mari kita renungkan baik-baik, apakah kebangkitan Kristus dalam hidup kita benar-benar membawa dampak yang nyata dalam hidup kita hari ini? Saudara, berapa kali sih kita mendengar tentang khotbah kebangkitan Yesus Kristus? Ada yang 10 kali, ada yang puluhan kali. Ada yang mungkin berkali-kali mendengar khotbah tentang kebangkitan Kristus. Tapi pertanyaannya adalah, sudahkah kebangkitan itu benar-benar menjadi sesuatu yang berharga dalam hidup kita? Dan kebangkitan itu mengubah kita menjadi orang yang berbeda. Saudara, kalau kebangkitan Kristus tidak punya dampak apa-apa dalam hidup kita tetap sama. Maka sekarang pertanyaannya, buat apa Yesus bangkit? Buat apa Yesus bangkit? Apa gunanya dia bangkit bagi kita? Atau jangan-jangan, saudara, kalau kebangkitan Kristus itu tidak berdampak dalam hidup kita, jangan-jangan bukan karena Kristusnya tidak bangkit, ya memang Kristusnya tidak bangkit dalam diri kita. Jangan-jangan memang kita itu tidak mengalami kebangkitan Kristus, sehingga hidup kita tetap sama. Saudara, hari ini kita akan kembali merenungkan satu tema tentang benarkah Yesus itu sungguh-sungguh bangkit dalam hidup kita? Benar enggak, saudara? Kita akan renungkan bersama-sama, saudara. Sebetulnya apa sih makna kebangkitan Kristus bagi engkau dan saya? Saudara, kebangkitan Kristus yang pertama itu adalah mengubah kita, menjadikan kita itu menjadi manusia baru. Menjadikan kita itu menjadi manusia baru. Tadi firman Tuhan berkata begini, Roma 6 ayat yang ke-6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Apa artinya, saudara? Sebelum kita itu mengenal Kristus, kita masih hidup dalam hidup kita yang lama. Tapi setelah kita mengenal Kristus, maka kita meninggalkan manusia lama kita. Sekarang kita bangkit bersama dengan Kristus. Saudara, berhenti sampai di sini. Permisi tanya, saudara. Kira-kira nih, kalau misalnya Yesus tidak bangkit pada hari ketiga setelah dia mati di atas kayu salib. Kalau misalnya Yesus tidak bangkit, apakah Yesus tetap akan menjadi penyelamat dan penghapus dosa kita? Halo? Kira-kira kalau Yesus tidak bangkit, apakah dia tetap layak disebut sebagai penyelamat dan penebus dosa kita? Saudara, halo? Layak atau tidak?
Nah, jawabannya sebetulnya layak. Perhatiin baik-baik ya, logika berpikirnya begini saudara. Saya kasih contoh misalnya, Mas Yani, permisi ya. Saya kasih contoh saudara, suatu kali saya berjalan, di tepi jalan misalnya. Tiba-tiba datang sebuah kontainer datang. Mas Yani lagi mau nyebrang jalan, waktu kontainer itu datang, saya dorong Mas Yani lalu yang ketabrak saya mati. Menurut saudara, saya harus bangkit dari kematian dulu nggak baru Mas Yani bisa bilang, kok David itu menyelamatkan hidup saya. Saudara nangkap logika berpikirnya? Saya harus bangkit dari kematian nggak untuk menyebut bahwa saya ini adalah penyelamatnya Mas Yani? Perlu? Perlu? Saya perlu bangkit dari kematian? Nggak perlu, saya tetap jadi orang yang menyelamatkan Mas Yani dari kematian. Sekalipun saya mati dan tidak bangkit. Yang kedua, saudara, perhatikan di dalam perjanjian lama. Orang yang dihapus dosanya menggunakan apa? Binatang. Apakah kita harus menunggu seekor binatang itu harus bangkit pada hari yang ketiga dulu, baru dosa orang yang dihapuskan itu baru bisa terjadi? Tidak. Binatang tetap harus mati, dosa tetap dihapuskan. Saudara nangkap logika berpikir? Sekarang kita kembali kepada pertanyaan. Kalau begitu, apa sebetulnya makna kalau Yesus itu tidak harus bangkit, sudah cukup dengan dia mati dan itu menghapuskan dosa kita, itu sudah membuat dia menjadi penyelamat dalam hidup kita. Maka sekarang pertanyaannya adalah, buat apa Yesus bangkit? Buat apa Yesus bangkit kalau begitu? Nah ini dia saudara, buat apa? Yang pertama, kebangkitan Yesus itu untuk membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Dan itu berbeda dengan pahlawan dan binatang. Kalau saya tadi mati bagi Mas Yani, saya itu hanya sekedar pahlawan bagi Mas Yani. Betul? Kalau di dalam perjanjian lama orang yang harus diampuni dosanya digantikan dengan binatang, dia hanya mati untuk mengampuni dosa orang yang berbuat dosa. Tapi Yesus harus bangkit untuk menyatakan bahwa dia Tuhan dan dia berbeda dengan seorang pahlawan yang tadi menyelamatkan Mas Yani dengan seekor binatang yang harus disembelih untuk mengampuni dosa manusia. Yang kedua, apa maknanya? Yang kedua adalah kebangkitan Yesus itu memberikan jaminan bahwa suatu hari nanti kita pun yang percaya dan bangkit bersama dengan Kristus, kita akan mengalami kebangkitan tubuh. Amin. Itu menjadi jaminan bahwa kita ini akan mengalahkan maut, bahwa Yesus Kristus sudah mengalahkan maut, maka dia harus bangkit. Dan yang ketiga, saudara, apa maknanya? Dan ini yang terpenting, saudara, ini yang paling penting. Kebangkitan Yesus itu menjadikan dia layak menjadi Tuhan dalam hidup kita. Perhatiin baik-baik. Karena Kristus bangkit, maka kita menjadi miliknya, karena ia telah menebus dosa kita. Saudara, kalau Yesus cuma menebus dosa kita dan dia tidak bangkit, maka dia tidak layak mengambil kita menjadi miliknya. Kita tetap akan menjadi miliknya dosa. Saudara, sebetulnya pertanyaan ada begini, sebetulnya Yesus itu mati di atas kayu salib menebus kita dari apa? Dari dosa, betul? Tapi kalau Yesus tidak bangkit, apa gunanya dia mati di atas kayu salib untuk mengampuni dosa kita toh? Nggak cukup, saudara. Saya kasih contoh ya. Di dalam konsep perjanjian lama, saudara, konsep pelepasan tentang seorang hamba itu seperti ini. Saya kasih contoh ya, hamba itu seperti benda. Nah, saudara, saya kasih contoh misalnya begini, saya beli benda ini dari Mas Yani. Lagi ya Mas Yani ya. Saya beli benda ini dari Mas Yani. Saya beli budak ini, hamba ini dari Mas Yani. Waktu saya bayar lunas, waktu saya persembahkan uang saya kepada Mas Yani, maka sekarang hamba ini bebas. Tapi kemudian saya mati. Saya sekarang mati. Benda ini jadi milik siapa, saudara? Benda ini akan kembali kepada pemiliknya yang lama. Lihat ya saudara, kalau Yesus tetap mati dan dia tidak bangkit, maka kita yang ditebus itu sia-sia. Maka kita yang diampuni dosa itu sia-sia, kita akan kembali kepada kehidupan kita yang lama. Makanya Paulus berkata di dalam 1 Korintus pasal 15, kalau Yesus itu tidak bangkit dari kematian, maka sia-sialah apa yang mereka kerjakan, sia-sialah mereka memberitakan ini semua. Oleh sebab itu, kebangkitan Kristus itu memberikan kita itu kehidupan yang baru. Kalau dulu Alkitab bilang kita adalah hambanya dosa, miliknya dosa, maka pada waktu Yesus bangkit di atas kayu dari kematian, saudara,
itu mengubah status kita yang tadinya adalah hamba dosa, kita menjadi manusia baru yang dimiliki oleh Yesus. Nah, oleh sebab itu saudara, bohong kalau kita itu berkata, kita ini adalah orang Kristen dan kita mengalami kebangkitan Kristus, tapi hidup kita tetap sama dengan yang lama. Bohong kalau kita berkata bahwa kita ini orang yang sudah ditebus, sudah mengalami kebangkitan kuasa Yesus, tapi kita tetap punya hidup yang lama. Itu bohong, saudara. Kalau kita benar-benar mengalami kebangkitan Kristus dalam hidup ini, maka sudah pasti kita akan menjadi hidup yang berbeda. Karena kita diperbaharui, saudara. Lihat saudara ya, jangan sampai kita yang diperbaharui itu tetap punya konsep yang lama. Kita yang diperbaharui itu harus punya cara pandang yang berbeda. Makanya Roma tadi mengatakan kepada kita, kita dahulu adalah hambanya dosa. Setelah Kristus bangkit, maka sekarang kita bangkit bersama dengan Kristus, kita menjadi miliknya Kristus. Artinya ketika kita menjadi miliknya Kristus, kita diperbaharui status kita, bukan diperbaiki. Nah, sayangnya adalah banyak orang Kristen yang punya mental diperbaiki. Apa itu mental diperbaiki? Contoh misalnya begini, saudara. Ada orang Kristen yang punya mental kayak begini. Dosa itu dianggap remeh, dosa itu dianggap kayak makanan, gitu ya. Oh, enggak apa-apalah buat dosa, memang saya manusia berdosa kok. Nanti kalau berdosa tinggal datang kepada Tuhan, datang ke gereja, datang kepada hamba Tuhan. Minta ampun aja, beres kan. Jadi dosa itu dilihat dengan cara yang sangat enteng. Dosa itu dianggap sebagai hal yang biasa aja, makanan yang enak. Dosa itu tidak menakutkan, kematian itu tidak menakutkan. Itu cara pandang orang Kristen yang merasa diperbaiki, saudara. Lihat ya, mental yang diperbaiki seperti ini. Makanya Paulus menegur orang-orang yang menganggap dosa itu biasa aja, dosa itu enteng di dalam ayat yang pertama. Paulus berkata begini, kalau begitu bolehkah kita bertekun di dalam dosa supaya kasih karunia Allah itu semakin melimpah dalam hidup kita? Jawaban Paulus apa? Sekali-kali tidak. Jadi kalau gitu bedanya apa dengan orang yang diperbaharui? Setelah ketika kita diperbaharui oleh Kristus, ketika kita sudah benar-benar bangkit bersama dengan kuasa Kristus, saudara, kita menjadi orang yang berbeda. Cara kita melihat dosa itu tidak lagi dengan cara yang lama. Kita itu melihat dosa itu jijik, saudara. Kita itu melihat dosa itu ibarat racun. Racun itu bisa membunuh kita, racun itu bisa membinasakan kita, dan racun itu tidak ada gunanya dan tidak ada faedahnya bagi kehidupan kita. Sehingga pada waktu kita tahu ada dosa, kita membencinya. Beda dengan orang Kristen yang diperbaiki. Kalau orang yang Kristen yang merasa, ya udah jadi orang Kristen yang diperbaiki, itu seperti melihat dosa itu biasa aja. Ya udah kalau buat dosa nanti tinggal minta maaf, nanti minta ampun. Kan Tuhan Maha Pengampun. Sehingga akhirnya kita tidak bisa memandang dengan jelas mana yang Tuhan mau dan mana yang Tuhan tidak mau, saudara. Saudara, jangan sampai kita menjadi orang-orang Kristen yang seperti itu. Kalau memang kita dibangkitkan dengan kuasa Kristus, kita dibangkitkan bersama dengan Kristus, sudah pasti kita akan menjadi manusia yang baru. Cara pandang kita terhadap dunia, cara pandang kita terhadap dosa itu sudah berbeda. Kita memandang segala sesuatu itu di dalam perspektif kerajaan sorga. Bohong kalau misalnya kita berkata kita sudah mengalami kebangkitan Tuhan, tapi hidup kita tidak pernah baru. Cara pikir, cara pandang kita masih tetap yang lama. Saya kasih contoh, saudara. Saya kasih contoh. Setelah kemarin, saya naik sepeda motor. Saya keluar gang, terus waktu mau keluar gang, menuju ke jalan raya, saudara. Tiba-tiba motor saya mogok. Nah, saya berhenti di tepi jalan, saya coba perbaiki motor saya, saudara. Saya lagi perbaiki motor, tiba-tiba dari jauh datang sebuah kontainer yang begitu besar dengan kecepatan yang sangat tinggi, saudara. Setelah waktu kontainer lewat, saya ditabrak. Sama motornya terpental, saya juga terpental. Tapi hari ini saya masih bisa khotbah. Ajaib enggak saya? Mas Yani ajaib enggak saya, Mas Yani? Saudara, saya ajaib enggak? Hah? Apa? Sakti. Saudara percaya enggak dengan cerita saya barusan? Yuk, yang percaya angkat tangan. Bagus, enggak ada yang percaya. Tadi di berita banyak yang percaya. Saudara, ini adalah sebuah cerita imajinatif. Saudara pakai logika aja. Mana mungkin saya itu masih bisa hidup
kalau ada sebuah kontainer yang begitu kuat dan besar menghantam diri saya. Tidak mungkin saya tetap sama, saya pasti berubah wujud saudara. Mungkin hidung saya makin mancung, gigi saya hilang 2 barangkali ya. Atau mungkin saya sudah dikubur, hari ini pemakaman buat David Chong misalnya begitu ya. Tidak mungkin saya bisa khotbah lagi di sini, tidak mungkin saya bisa ngomong, saya sudah pasti mengalami perubahan. Cerita tadi itu imajinatif, nggak mungkin terjadi. Saudara, bukankah harusnya ketika kita itu mengalami kuasa kebangkitan Tuhan dalam hidup kita, kita harusnya tidak sama? Setuju? Kita harusnya mengalami perubahan, setuju? Kita tidak lagi seperti hidup kita yang lama, dulu pemarah tetap terus menjadi pemarah, dulu pencuri tetap terus menjadi pencuri, dulu suka menjelekkan orang lain, sekarang tetap menjelekkan orang lain. Tentu kita harus berubah, amin saudara? Saudara, maka hari ini kita bertanya dengan diri kita, benarkah kuasa kebangkitan itu sudah nyata dalam hidup kita? Benarkah kita sudah benar-benar dihantam oleh kekuatan yang begitu besar itu, yaitu kebangkitan Yesus Kristus dalam hidup kita? Kalau memang benar, apa perubahannya? Kalau memang benar, apa yang kita bisa tunjukkan? Roma pasal 6 ayat 12 mengatakan begini, sebab itu hendaklah dosa jangan lagi berkuasa di dalam hidupmu yang fana, supaya kamu jangan menuruti keinginannya. Apa artinya saudara? Ketika kita bangkit dengan Kristus, kita tidak lagi hidup untuk dosa, kita tidak lagi menjadi hamba dosa. Sekarang kita menjadi miliknya Allah dan kita melakukan apa yang Allah inginkan di tengah dunia ini, amin. Dan Tuhan mau itu saudara. Kalau dulu kita seorang pencuri, masihkah kita terus suka mencuri hari ini? Kalau dulu kita adalah seorang pembohong, masihkah kita terus suka berbohong hari ini? Kalau dulu kita seorang penggosip, menjelekkan orang lain, masihkah kita suka melakukan hal yang sama sampai hari ini? Saudara, kalau memang Kristus benar-benar bangkit dalam hidup kita, apakah kita sudah mengalami perubahan? Mari kita bertanya di dalam diri kita. Apakah kita sudah benar-benar menjadi miliknya Tuhan? Yang kedua saudara, apa sebetulnya makna kebangkitan Kristus bagi kita? Kalau yang pertama adalah kebangkitan Kristus itu menciptakan kita, membuat kita menjadi manusia yang baru. Manusia yang baru itu apa? Manusia yang baru itu adalah kita tidak lagi menjadi hamba dosa, tetapi kita menjadi hambanya Allah, hambanya Kristus, dan kita mengasihi Dia, melakukan apa yang Dia inginkan. Amin saudara? Yang kedua, apa makna kebangkitan Kristus bagi kita? Yang kedua adalah ketika Kristus bangkit, sungguh-sungguh bangkit dalam hati kita, maka saudara, terjadi kebangkitan kasih juga kepada Allah. Maka kita akan dimampukan untuk mencintai Allah. Saudara, firman Tuhan berkata di dalam ayat 11, demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Yesus Kristus. Kita sudah mati, setelah kita bangkit, sekarang kita hidup bagi Allah. Apa artinya hidup bagi Allah? Hidup yang dipersembahkan, hidup yang mengasihi Allah. Tapi sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa hidup kalau kita masih mati? Bagaimana kita bisa mengasihi Allah kalau kita masih mati? Bagaimana kita bisa mencintai dan merespon terhadap kasih Allah kalau kita masih mati, saudara? Saudara, firman Tuhan berkata begini di dalam Efesus pasal 2 ayat yang pertama. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Apa artinya saudara? Saudara, kita memberikan gambaran kepada kita bahwa kita yang dahulu adalah hambanya dosa dan kita adalah orang mati. Apa artinya orang mati? Saudara pernah tanya, orang mati itu ibarat mayat. Mayat itu bisa nggak berespon? Kalau saudara ajak makan sama mayat, mayat bisa nggak bilang, ayo gue perutnya lapar? Bisa? Kalau saudara ngomong sama mayat, yuk kita jalan-jalan ke Tulung Agung yuk. Mau dia bilang, iya aku mau ikut, gitu. Itu mengerikan gitu ya, serem ya. Saudara, kita nggak bisa ngomong sama mayat, kita nggak bisa ngomong sama orang mati. Orang mati nggak bisa berespon. Saya kasih contoh saudara. Ada sepasang suami istri, namanya Jeff yang baju hijau. Mereka itu baru menikah. Saudara, yang istri umur kira-kira 29 tahun, yang suami 32 tahun. Saudara, setelah menikah, singkat cerita, si istrinya mati karena serangan jantung. Tapi saking cintanya si Jeff kepada sang istrinya, maka dia tidak mau menguburkan istrinya, saudara. Apa yang dilakukan, saudara? Dia beli peti mayat. Bukan peti mayat, apa namanya ini? Peti kaca. Habisin $2.000. Saudara, ceritanya dia ini viral di tahun 2000. Jadi dia beli satu peti kaca, dia masukkan mayat itu ke dalam peti kaca itu, saudara. Lalu dia formalin,
supaya mayatnya tidak membusuk. Apa yang terjadi saudara? Dia taruh mayat dalam peti kaca itu di mana? Di ruang tamu di rumahnya. Saudara bisa bayangkan. Bayangkan ya, bagaimana kita bisa menaruh rumah. Nanti besok lebaran ya, boleh kunjungan ke rumah dia, mau enggak saudara? Serem ya. Dia ngomong sama mayat, istriku, good morning honey, dia bilang gitu ya. Good night honey, bisa jawab enggak? Good night too, my husband, gitu ya. I love you, bisa jawab? Nggak bisa. Istriku, aku hari ini masak enak loh, tapi tidak seenak masakanmu, mau enggak kamu coba? Wangi loh, tapi agak sedikit asin sedikit. Mau coba makan? Mau? Nggak bisa berespon, betul? Nggak bisa ngerti, betul? Karena mayat sudah mati. Saudara, ini yang saya ingin katakan kepada setiap kita. Itulah hidup kita yang lama. Hidup kita yang lama itu seperti mayat. Seperti mayat yang mati. Kita tidak mengerti bahwa Allah mengasihi kita. Kita tidak mengerti bahwa Allah itu baik dalam hidup kita. Kita tidak bisa melakukan apapun untuk bisa kita hidup kembali. Tidak bisa. Kita tidak bisa berusaha dan berjuang apapun untuk membuat hidup kita itu bisa diselamatkan. Tidak bisa. Kenapa? Karena kita sudah mati, kata firman Tuhan. Karena kita sudah mati. Oleh karena pelanggaran-pelanggaran kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang yang mati tidak mungkin bisa berespon kepada kasih Allah. Orang yang mati, mayat yang mati tidak mungkin bisa menyatakan cinta kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu Kristus mati menebus kita supaya kita dihidupkan untuk apa? Supaya kita itu bisa mengasihi Allah, supaya kita bisa berespon kepada kasih Allah. Maka kita nggak boleh mati, kita harus bangkit dulu. Kita harus kembali hidup bersama dengan Kristus. Itulah sebetulnya makna kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus membawa kita itu menjadi orang-orang yang hidup, bukan seperti mayat. Supaya apa? Supaya kita bisa menyatakan kasih kita kepada Allah. Firman Tuhan tadi berkata, supaya kita hidup bagi Allah di dalam Yesus Kristus. Supaya kita mengasihi Dia dan mencintai Dia. Saudara, saya di dalam Roma pasal 6 ayat 5 tadi dikatakan begini, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Apa artinya ini saudara? Saudara, kata menjadi satu itu sebetulnya dikaitkan di dalam istilah pernikahan saudara. Jadi ada dua pribadi yang dipersatukan. Saya kasih contoh misalnya begini saudara. Saudara, dulu saya belum menikah sama Ruce. Saya tidak kenal saudara. Saya tidak kenal Pak Gembala, Ibu Gembala saya tidak kenal. Saya tidak kenal Ngunut apalagi Yepo. Tidak kenal sama sekali. Tapi setelah kami dipersatukan di dalam ikatan pernikahan saudara, maka saya mulai mengenal Bapak Ibu Gembala, saya mulai mengenal Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Saya mulai mengenal yang namanya GBT Yepo. Saya mulai mengenal saudara. Dan bukan hanya itu, ketika kami dipersatukan di dalam ikatan pernikahan saudara, saya dan Ruce, maka saya berusaha untuk mengerti apa yang Ruce benci, apa yang Ruce sukai. Maka saya juga belajar untuk menyukai apa yang Ruce sukai. Saya belajar untuk melayani dimanapun Ruce melayani. Saya belajar membenci terhadap apa yang Ruce benci. Saudara, demikian jugalah sebetulnya ketika Paulus berkata, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang dengan kematiannya, artinya apa saudara? Ketika kita dibangkitkan bersama dengan Kristus saudara, kita menjadi satu dengan Kristus dan harusnya hidup kita yang dibangkitkan bersama dengan Kristus, kita belajar untuk mengasihi Kristus. Kita belajar menjadi satu pikiran dan perasaan dengan Kristus. Kita belajar untuk sepenuh hati mengasihi Dia. Membenci apa yang Tuhan benci, mengasihi apa yang Tuhan kasihi. Kalau Tuhan mau kita mengampuni, kita harus mengampuni. Jangan kita terus bawa. Kalau Tuhan mau kita menjadi orang yang jujur, jangan terus berbohong. Kita harus melakukan apa yang Tuhan mau. Maka sekarang pertanyaan adalah, apakah Kristus itu sudah sungguh-sungguh bangkit dalam hidup kita? Kalau memang Kristus sudah sungguh-sungguh bangkit dalam hidup kita, apa bukti cinta kita kepadanya? Apakah kita sudah mempersatukan pikiran dan perasaan kita sama dengan Kristus? Kita membenci apa yang Kristus benci. Kita menyukai apa yang Kristus sukai. Saudara, mari kita bertanya dalam hidup kita. Jangan-jangan kita masih terus mengubur kehidupan kita yang lama. Jangan-jangan kita masih terus mengunci kehidupan kita yang lama. Sehingga saudara, kita tidak sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Kita terus menikmati kehidupan kita yang lama. Dosa-dosa kita. Dan kita terus menjadi hamba
bagi dosa kita. Di satu sisi kita menjadi orang yang kelihatan melayani Tuhan, tapi di sisi yang lain kita mengubur kehidupan kita yang lama di dalam hati kita yang gelap, di dalam pikiran kita yang tidak tenang. Setelah saya tutup dengan sebuah cerita. Satu kali ada seorang suami istri, mereka menikah, saudara. Menikah, hidup bahagia, saling mencintai, saudara. Singkat cerita, si suami bekerja dengan baik, si istri juga seorang wanita karir yang hebat, gitu ya, yang hebat. Singkat cerita, suaminya tiba-tiba meninggal. Mereka saling mengasihi, saling mencintai. Si suami kemudian meninggal, saudara. Maka karena saking cintanya si istri kepada si suami, saudara, maka sama seperti Jeff tadi, tidak dikuburkan. Dibuat dalam peti, diformalin, tidak dibuang mayatnya, tidak dibakar, tidak dikubur. Diformalin, ditaruh di rumahnya. Bayangkan saudara, tiap malam sebelum tidur, si wanita ini ngomong sama mayat suaminya. Suamiku, aku sudah capek, sepanjang hari sudah bekerja. Kamu enak tiduran terus di rumah. Kamu enak, gak ngapa-ngapain. Aku capek loh, dimarahin sama bos, tuntutan pekerjaan begitu banyak. Kamu enak di rumah tidur aja mulu, mimpi aja mulu, begitu ya. Sering ngomong sama suaminya, kalau mau makan, suamiku, kamu lapar gak? Ayo makan sama-sama. Aku masak Indomie pakai telur 2, enak pol, begitu ya. Enak banget, mau? Coba. Nanti mau pergi kerja dia ngomong lagi sama suaminya. Terus begitu, sampai singkat cerita saudara. Suatu hari, dia dapat bonus. Perempuan ini dapat bonus dari perusahaannya. Bonus apa? Bonus voucher buat keliling Eropa. Wow, keliling Eropa berapa lama? 3 bulan saudara. Wah dia senang sekali, tapi sayangnya voucher cuma 1. Dia sampai ke rumah, dia ngomong sama mayat suaminya. Suamiku, aku senang banget loh. Aku hari ini dapat voucher keliling Eropa. Wah ini impian dalam hidupku. Aku pengen banget jalan ke Eropa dan hari ini aku mendapatkannya. Aku pengen ajak kamu sih, tapi sayang voucher cuma 1. Kamu di rumah aja ya, jaga rumah, oke? Jangan sampai ada pencuri masuk, oke? Jaga rumah. Singkat cerita saudara, si istri pergi keliling Eropa. Saudara waktu dia keliling Eropa, dia menjelajahi kehidupannya yang baru saudara. Dia pergi jalan-jalan, dia asik, sampai akhirnya saudara, dia sudah lupa dengan suaminya yang lama, mayat suaminya. Dia sudah lupa saudara. Dia mulai menikmati kehidupannya yang baru. Dia mulai berjalan, menikmati segala hal, sampai akhirnya dia ketemu dengan seorang pria. Laki-laki yang lebih ganteng dari suaminya, lebih kaya, lebih pinter, cakep pokoknya. Akhirnya dia jatuh cinta. Wah mereka pacaran di Eropa saudara. Saudara waktu mereka pacaran, lupalah si wanita ini dengan suaminya yang dikunci di rumah. Lupa dia saudara. Setelah akhirnya karena mereka saling mencintai, kemudian mereka memutuskan untuk menikah. Nah singkat cerita karena suami barunya begitu mencintai istrinya saudara, maka suami barunya itu pengen tahu kehidupan masa lalunya, pengen tahu tempat tinggalnya, pengen balik ke kampung dari istrinya. Singkat cerita saudara mereka naik pesawat dari Eropa kembali ke kampung halaman sang istri tadi. Saudara begitu turun dari airport, mereka naik mobil saudara, begitu turun dari mobil dibukain pintu langsung digendong, bawa masuk ke dalam rumah, dibuka pintunya saudara, begitu dibuka dilihat, siapa ya itu? Ada orang lagi tidur, enggak ngorok, jantungnya enggak berdebar, kok ada mayat dalam rumah ini? Kok ada mayat dalam rumah ini? Wah, barulah wanita ini sadar. Waduh, saya lupa menguburkan mantan suami saya. Akhirnya karena cintanya kepada suaminya yang baru, saudara, maka mayat yang lama ini, mayat suami yang lama, diambil, dikubur ke dalam tanah. Mereka hidup bahagia selama-lamanya. Saudara, barusan ini adalah cerita fiktif. Tapi ini adalah gambaran kehidupan kita sebagai orang Kristen seringkali. Kita seringkali mengubur, mengunci kehidupan kita yang lama di dalam hati kita yang gelap. Kita memang ngomong dengan mulut kita percaya Yesus. Tapi sebetulnya dalam hati kita masih menikmati kehidupan kita yang lama. Kita masih mengunci kehidupan kita yang lama. Kita menyimpan dengan rapi kehidupan kita yang lama. Diam-diam kita datang ke gereja kelihatan rohani. Tapi balik ke rumah kita sedang menyimpan bau busuk daripada bangkai hidup kita yang lama.
Saudara, Tuhan tidak mau kita hidup seperti itu. Kalau memang kita sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, kita harus 100% mengasihi Yesus. Amin. Kita harus tinggalkan hidup kita yang lama. Kita tidak lagi boleh menguburkan hamba-hamba dosa itu. Kita tidak lagi boleh memakai kehidupan kita yang lama untuk menjalani hidup kita ini. Tidak boleh. Sekarang kita sudah dipersatukan dengan Kristus, maka kita menjadi anak-anak Allah dan kita harus hidup dengan caranya Allah. Amin. Saudara, hari ini engkau dan saya mesti bersyukur. Yesus bangkit itu membuktikan bahwa engkau dan saya itu layak menjadi miliknya. Dan Yesus bangkit itu membuktikan bahwa ada kebangkitan, kebangunan rohani, dan kita layak dimampukan untuk mengasihi Tuhan kita. Saudara, ingat khotbah minggu lalu, Pak Gembala bicara tentang apa? Murid-murid ketika Yesus mati, mereka mengalami down, kecewa. Tapi ketika mereka mengalami kebangkitan Yesus, hati mereka berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Bahkan rela mati. Kenapa? Karena Kristus sudah bangkit. Sehingga cinta kepada Allah itu semakin berkobar dalam hidupnya. Kalau hari ini kita mengaku Kristus bangkit dalam diri kita, sudahkah cinta itu kita nyatakan dalam hidup ini? Sudahkah kasih kepada Allah sudah sungguh-sungguh kita nyatakan dalam hidup kita? Apa bukti kasih kita kepada Allah? Kalau memang Kristus sudah bangkit dalam hidup kita. Amin.